Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devini Kia Putri dengan NPM 2478272 dari program studi teknologi rekayasa internet kelas 2C. Pada video kali ini saya akan membuat video penjelasan dari penugasan lab session 8 file processing, yang dimana ada empat tugas. Yang pertama itu menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function beserta contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on. Lalu yang kedua menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya secara hands-on. Lalu yang ketiga deskripsi tugas, dan yang terakhir adalah menjelaskan implementasi dan hasil running program. Oke, yang pertama menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function. Sebelumnya, apa sih generator, iterator, dan lambda function itu? Generator itu adalah cara untuk membuat iterator dengan lebih ringkas dan efisien. Generator tidak menyimpan seluruh data secara sekaligus, tapi menghasilkan satu persatu sesuai kebutuhan atau lazy evaluation. Generator itu bisa dibuat dengan generator function, yaitu menggunakan yield, lalu generator expression, mirip list compression tapi pakai tanda kurung. Generator ini sangat berguna untuk pemrosesan data besar atau streaming data real time. Oke, yang kedua itu iterator. Iterator adalah objek dalam Python yang bisa diiterasi, artinya bisa digunakan dalam perulangan for atau fungsi next. Iterator bekerja dengan dua metode utama, yaitu iter untuk mengembalikan objek iterator, lalu yang kedua next itu untuk mengembalikan item berikutnya dan berhenti saat habis. Iterator ini digunakan saat kita ingin mengakses elemen satu persatu secara manual atau efisien. Yang kedua, lambda function. Apa itu lambda function? Lambda function itu adalah fungsi anonim dalam Python, ditulis dalam satu baris, biasanya digunakan untuk operasi sederhana. Lalu yang kedua itu menjelaskan terkait konsep file processing. File processing adalah proses membaca dan menulis file di Python. File bisa berupa text.txt, CSV, atau JSON, ataupun jenis lainnya. Kita biasa menggunakan fungsi open dengan mode R, yaitu read atau baca, W, yaitu write atau tulis, lalu A, yaitu open, tambah di akhir. Dengan with open SF, kita bisa mengelola file dengan aman dan otomatis tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, kita akan membuat contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on, dari konsep generator, iterator, dan lambda function, lalu juga konsep file processing, sekaligus menjelaskan implementasi dari hasil running programnya. Oke. Di sini saya sudah membuat file kosong dengan nama location.py. Langsung saja. Yang pertama, saya akan membuat iterator, yaitu membuat kelas custom iterable dengan nama kelasnya data sensor. Def init self self.data sama dengan data. Kita buat def iter. Maaf, berisik karena dekat rel kereta api. Lalu
to save index. About dev next. If self dot index sama dengan learn self dot data. Oke, yang pertama ini saya membuat kelas custom iterable. Nah, kelas ini memungkinkan kita untuk memproses data sensor satu persatu dengan perulangan. Kedua, kita akan membuat penerapan konsep generator. Konsep generator ini digunakan untuk menggunakan generator expression untuk menyaring data sensor yang lebih dari angka 50. Return D for D in sensor data if D lebih besar dari 50. Nah, generator ini untuk menyaring data sensor yang lebih dari 50. Tetapi nanti hasilnya tidak langsung disimpan di list, tapi dibuat saat diperlukan. Yang ketiga, kita akan membuat kode penerapan lambda function, di mana fungsi anonim untuk menulis hasil ke file output.txt. Di sini kita tulis ke file sama dengan data open
join. Nah, lambda function ini di sini membuat penulis file satu baris, efisien dan singkat. Datanya kita tulis. Misalkan 45, 60, 30, 70, dan 55. Ini data sensor simulasinya. Sekarang kita buat generator yang digunakan untuk menyaring data. Lalu sekarang buat lambda yang digunakan untuk menulis ke file. Nah, sekarang file processing membaca isi file output.txt dan menampilkannya. Kita klik open output.txt, R sv print misalkan hasil filter data sensor lebih besar dari 50. Di sini print f.zip. Di sini ada ya. Sorry, ini filenya kecil.
Nah, file processing ini baca hasil dari file kode ini, membuka file text output.txt dan menampilkan isinya. Kita save dulu. Kita mencoba hasil runningnya. Nah, di sini sudah nge-print data yang lebih dari 50 saja. Di sini ada 45, 60, 30, 70, dan 55. Yang muncul hanya angka 60, 70, dan 55. Sedangkan 45 dan 30 dalam artian di bawah kurang dari angka 50, dia tidak akan muncul. Ini ada deskripsi tugas. Nah, dengan tugas ini pada program tadi kita berhasil mempraktekkan yang pertama itu iterator untuk membaca data sensor, lalu generator untuk menyaring nilai tertentu, lalu lambda function untuk menulis ke file, dan class file processing untuk menyimpan dan membaca hasil data. Lalu lanjut ke penerapan file processing ke penugasan mini project di version 8, di mana tugasnya ini yang pertama itu menambahkan menu mengunduh riwayat data simulasi sensor ke sebuah file, lalu menambahkan menu membaca data simulasi sensor dari sebuah file dalam format yang mudah dibaca, dan yang terakhir itu menambahkan menu mencari lokasi dan mengambilkan sensor PM25, kodar, CO maupun tingkat kebisingan menggunakan implementasi dari lambda function. Kita langsung buka kode kita. Nah, di sini ada kode saya di main. Yang pertama itu kan membuat menu mengunduh riwayat data simulasi sensor ke sebuah file. Kodenya ada di sini. Nah, fitur ini itu memungkinkan pengguna untuk menyimpan riwayat data sensor ke dalam file CSV. Data disimpan mencakup informasi lokasi, waktu, dan status sensor PM25, CO, dan kebisingan. File outputnya ini, nama filenya saya buat riwayat sensor.csv. Oke, yang pertama, fungsi simpan riwayat ke file ini digunakan untuk menulis data sensor yang tercatat di setiap lokasinya. Lalu CSV write di sini menulis data menggunakan CSV write dan format CSV agar mudah dibaca dan diproses lebih lanjut. Lanjut ke menu kedua itu membaca data simulasi sensor dari sebuah file dalam format yang mudah dibaca. Di sini kodenya. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna untuk membaca kembali file CSV yang berisi data sensor dan menampilkan dalam format yang mudah dibaca. Ini fungsi baca data dari file digunakan untuk membaca file CSV-nya. Nah, setiap baris data ditampilkan dengan format yang mudah dipahami. Lalu lanjut ke menu ketiga, itu mencari lokasi dan menampilkan sensor PM25, kadar CO, dan tingkat kebisingan menggunakan lambda function. Di sini kodenya. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari lokasi tertentu dan menampilkan informasi sensor PM25, CO, dan kebisingan menggunakan lambda function. Fungsi cari lokasi lambda ini menggunakan fungsi filter dengan lambda untuk mencari lokasi berdasarkan kecamatan dan kelurahan yang diberikan oleh pengguna. Setiap lokasi yang ditemukan akan menampilkan data terkait sensor PM25, CO, dan kebisingan.
penjelasan menu dan integrasi dengan kode utama di sini. Ini menu tambahannya dari 5 dan 7, dimana yang pertama simpan invariant sensor ke file, lalu baca data sensor dari file, lalu cari lokasi menggunakan konsep lambda function. Ini menu utama, lalu menu pilihan itu ini perlu. Nah, menu pilihannya, lalu proses pemilihan menu dan tindakan sesuai pilihan itu ada di daemon. Ini sampai ke 8. Nah, sudah kita juga yang ini coba membuat hasil running program. Satu, lokasi kecamatan Rajabasa, Kelurahan Rajabasa Raya. Nah, ini kita tunggu selama 1 menit karena saya mau menggunakan rentang waktu 1/1 detik selama 1 menit. Jadi ada 60 data. Kita tunggu selama 1 menit. Sudah, nanti dia sudah merekam data ya, lokasi ditambahkan data sensor sudah disimulasikan. Kita lanjut ke menu kedua, lihat semua lokasi. Ini lokasi Rajabasa Raya, Rajabasa, data sensor ini, kategori, jenis data, waktu, sensor CO, noise. Langsung lanjut saja ke 3. Rajabasa, Kelurahan Rajabasa Raya. Nah, sudah terdetek juga. Langsung ke 4. Ini masih konsep program yang minggu-minggu kemarin. Lalu langsung saja ke 5. Ini masuk ke file processing di location 8. Data berhasil disimpan ke riwayat sensor CSV ini di sini. Nih, udah tersimpan per detiknya ya. Dia dari 1848 di detik 8, 9 sampai selesai. Di sini ada Kecamatan Rajabasa, Kelurahan Rajabasa Raya, waktunya ini. PM25 ini, lalu CO ini, dan noise ya ini. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya. Nah, di sini dia terprint semua data yang ada di riwayat sensor, karena di menu 6 itu kan baca data. Jadi dia datanya sudah terbaca semua di sini. PM-nya berapa, noise berapa, CO berapa, waktunya kapan, kelurahan di mana, dan kecamatannya di mana.
Kita langsung ke menu cari lokasi di menggunakan lambda function. Ini juga sudah kita harapan keluar. Sudah selesai. Kesimpulannya itu pada lab session 8 ini kita menambahkan fitur baru, yaitu yang pertama menu untuk mengunduh riwayat sensor ke file CSV, lalu menu untuk membaca data sensor ke file CSV, dan menu untuk mencari lokasi dan menyebutkan data sensor menggunakan lambda function. Ini merupakan penugasan terakhir dari Bumi Project di lab session 3-8. Fitur-fitur ini itu memberikan kemudahan untuk menyimpan, membaca, dan mencari data dengan lebih mudah, serta memungkinkan integrasi yang fleksibel dalam pengolahan data sensor. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. See you di video selanjutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.